Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad, dan kita diantaranya sekarang masuk pada perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala, wa qala al-imam Abu Amr al-Auza'i rahimallahu ta'ala. Berkata al-imam Abu Amr al-Auza'i rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Berkata al-imam al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafatakan nas. Hendaklah kalian dengan athar-athar salaf. Ini pegangilah oleh kalian athar-athar salaf, riwayat-riwayat salaf, apa yang menjadi perkataan dan pendapat mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena salaf telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salaf yang maksudkan adalah itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan para imam-imam yang senantiasa mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wa in rafadhakan nas, walaupun manusia menolak. Karena salaf di atas kebenaran, mengikuti salaf, mengikuti jalan kebenaran. Sehingga walaupun manusia menolak, maka tetaplah pegangi jalannya para salaf, walaupun manusia mereka menolak. Karena memang kebanyakan manusia, mereka itu jahilun, mereka itu fasikun, mereka itu kafirun, mereka kebanyakan adalah jahil, mereka rata-rata kafir, rata-rata fasik, sehingga Allah pun mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Seandainya kalian ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Karena sungguhnya manusia kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu, mereka mengikuti selera mereka sendiri. Sedangkan para salaf, mereka ada orang-orang yang senantiasa mengikuti al-haq, mengikuti jalannya kebenaran, sehingga mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah, menyelisih mereka dalam menyelisih kebenaran, sehingga Allah SWT pun ingatkan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang dia mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, mengikuti selain jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka Allah akan palingkan kemana dia berpaling, dan Allah akan lemparkan mereka ke jahanam. Mengikuti Nabi dan mengikuti jalannya para sahabat adalah paket yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang mereka mengikuti Nabi pasti akan mengikuti jalannya para sahabat. Orang mereka mengikuti jalannya para sahabat pasti mengikuti Nabi. Orang mereka mengeklaim bahwa dia mengikuti jalannya, mereka mengikuti Nabi, akan tapi tidak mengikuti jalannya para sahabat, pasti klaim mereka adalah klaim dusta. Ini adalah sebuah gandengan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu beliau ingatkan pula, yaitu wa iyyaka wa ara'ir rijal. Dan itu hati-hatilah Anda, jauhkan oleh Anda ini berbagai macam pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat manusia yang tidak berdasarkan dengan dalil atau asarnya para salaf, yang mereka berbicara dengan akal-akal mereka atau dengan perasaan mereka yang jauh daripada bimbingan dalil. Maka jauhkan diri Anda dari orang yang mereka model beragamanya seperti itu, beragama tanpa mendasarkan kepada dalil. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasinya dengan perkataan. Kebatilan seandainya tidak dihiasi dengan bungkus-bungkus yang bagus, nggak akan laku. Karena kebatilan adalah kebatilan,
ini tertolak. Tapi ahlul batil sering sekali menghiasi kebatilan mereka dengan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang indah, dalam rangka untuk menjadikan manusia mereka ini tertarik, menjadikan manusia mereka ini tertipu. Akan tapi sungguhnya hakikat yang disuguhkan adalah kebatilan. Kemudian di antara asar salaf yang dibawakan adalah yaitu dialog antara ini al-Imam Al-Atrami dengan seorang tokoh bid'ah. Dan sesungguhnya dialog ini yang kita kenal adalah dialog antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Ahmad bin Abi Duat, yaitu ulama ahlul bid'ah yang berfaham Mu'tazilah, yang memaksakan akidah Quran adalah makhluk, kemudian menguji para ulama yang mereka tidak setuju, ulama yang mereka tidak, yakni mau dia ditangkap, disiksa, dipenjara. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Dan tidak tanggung-tanggung, Imam Ahmad ditangkap, dipenjara, disiksa sampai 3 generasi penguasa. Dan Imam Ahmad bersabar terhadap kenyataan yang ada dan tidak menggerakkan masyarakat untuk kemudian melakukan demonstrasi atau penggulingan pada penguasa yang ada. Imam Ahmad melihat maslahat dan madarat, melihat bagaimana ini adalah ujian bagi kaum muslimin, dan hendaknya bersabar dan mencari solusi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tindakan-tindakan yang tepat, tindakan-tindakan yang benar. Yang mengatakan kepada seorang ulama ul bid'ah yang menyuruh kepada Al-Qur'an al-makhluk. Pertanyaannya, hal alimaha Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali au lam ya'lamuha. Pertanyaannya pertama tentang Quran makhluk. Ini Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mengetahui atau enggak mengetahui? Mereka tahu atau tidak mengetahui? Kata ulama ulul bid'ah ini, lam ya'lamuha, tidak mengetahui. Lalu kata Imam Al-Adrami, fa syai'un lam ya'lamhu haula a'lam tahu anta. Keiranan beliau, sesuatu yang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu, kalian tahu? Kamu tahu? Maka orang ini pun tersadar, dia telah mengucapkan kalimat yang sangat ini berbahaya. Maka dia pun fa in yaqul qad alimuha. Katanya, oh kalau begitu mereka mengetahui. Tadinya mengatakan mereka tidak mengetahui. Nabi enggak tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu kalau Quran makhluk. Setelah dibantah, mereka tidak mengetahui dan Anda mengetahui. Lalu mereka, kalau dia katakan, oh berarti mereka mengetahui. Kata al-Imam Al-Adrami, awasi'ahum alla yatakallamu bih wa la yad'un nas ilahi am lam yasi'hum. Mereka memiliki keleluasaan untuk tidak membicarakan Quran makhluk dan tidak menyeru manusia kepada Quran makhluk, atau tidak memiliki keleluasaan. Balwasahum, bahkan mereka memiliki keleluasaan, Artinya, kalau mereka mau, mereka akan mendakwahkan Quran makhluk dan menyeru manusia Quran makhluk. Tetapi Nabi dan para sahabat, mereka tidak mengatakan Quran makhluk dan tidak mengajarkan Quran makhluk dan tidak menyeru manusia Quran adalah makhluk. Kemudian kata al-Imam Ad-Drami, wa syai'un wasi'a Rasulullah sallam wa khulafa'uhu lam yasi'ka anta. Nabi dan para sahabat yang mereka memiliki keleluasaan sehingga tidak memaksa orang untuk yaitu mengatakan Quran makhluk dan tidak menyuruh manusia pada Quran makhluk. Nabi memberikan keleluasaan. Anda tidak memberikan keleluasaan, maka
Mereka pun mengatakan, maka dia pun fangqata ar-rajul. Orang ini terdiam. Orang tersebut terdiam. Kalau versi Imam Ahmad, ketika mengajukan pertanyaan kepada Ahmad bin Abdul Wahab, ulama Mu'tazilah, pertanyaan Imam Ahmad yang pertama tentang Quran makhluk. Apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mendakwahkan Quran makhluk atau tidak? Katanya enggak. Nabi dan para sahabat tidak mendakwahkan Quran makhluk. Pertanyaan kedua, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengetahui enggak Quran makhluk atau mereka tidak mengetahui? Kalau jawabnya mereka mengetahui bahwa Quran itu makhluk dan mereka tidak mendakwahkan Quran itu makhluk, tidak mengajak manusia untuk berkeyakinan Quran makhluk, maka tentu kita lebih leluasa untuk tidak mendakwahkan kepada manusia Quran makhluk. Yang sangat bertentangan dengan mereka Ahmad bin Abdul Wahab dan penguasanya yang mendakwahkan Quran makhluk lalu menangkap orang tidak berkeyakinan itu dan bahkan menyiksa. Kalau mereka tidak mengetahui bahwa Quran itu makhluk, sedangkan Anda dan teman-teman Anda mengetahuinya, kata Imam Ahmad, luka ibnu luka. Alangkah sangat dungunya orang tersebut. Alangkah sangat dungunya perkara agama, perkara keyakinan, Nabi dan para sahabat nggak tahu, sedangkan dia dan teman-temannya tahu. Maka betul-betul kalimat ini membuat sekak mati Ahmad bin Abdul Wahab dan jatuh di mata sang khalifah pada saat itu, sampai dia kemudian masuk kamar, meloncat masuk kamar, merenungkan perkataan Imam Ahmad. Seandainya Nabi, para sahabat, mereka ini tidak mengetahui dan Anda dan teman-teman Anda mengetahui, luka bin luka. Akhirnya mulai saat itu jatuhlah martabat Ahmad bin Abdul Wahab dan Imam Ahmad kemudian dibebaskan, dan kembalilah kemudian Imam Ahmad itu mendakwahkan dakwah dengan bebas, yaitu setelah keluar dari penjara. Riwayat ini memberikan pelajaran pada kita sekalian bahwa bagaimana para salaf benar-benar mereka memegangi akidah yang lurus, memegangi jalannya para salaf, akidahnya para sahabat, akidahnya para imatus sunnah yang senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus mengikuti para salaf. Maka beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qudamah, hakata, demikianlah yaitu akidah para salaf, malam yasihu mawasi'a Rasulullah wa ashabuhu wat tabi'in lahum bi ihsanin wala immah min ba'dihim wa rasikina fil ilmi min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassallahu alaih. Demikianlah barang siapa yang dia tidak memiliki keluasan apa yang Nabi dan para sahabat mereka telah bersikap luas dalam masalah ini, dan para imam-imam yang mengikuti mereka, yang mereka rasih dalam masalah ilmu, mereka ketika membaca ayat-ayat sifat, membaca khobar-khobar, mereka membiarkan ayat sifat sebagaimana yang Allah dan Nabi-Nya jelaskan. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang meniti jalannya para salaf, karena salaf adalah ukuran kebenaran dalam beragama. Tidak mengikuti salaf, maka manusia akan liar mengikuti hawa nafsu sesuai dengan ini kemauan mereka dalam beragama tanpa ada batasan-batasan yang jelas. Keselamatan mengikuti salaf dan kesatan dan menyelisih para salaf. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.